Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita plus dulu. Baik, saya pantun dulu ya. Bapak Ibu ya, tolong cakepnya ya. Jalan-jalan ke pasar ikan. Jangan lupa beli terasi. Puji syukur saya ucapkan bisa ketemu dengan Bapak Ibu lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta lasar ya, pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan angkatan ke-20. Jadi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari seorang ASN. Nah, sebelum saya mulai, saya berikan diri Bapak Ibu sekalian ya. Ini nama saya Bapak Ibu Samsul Rizal. Saya sebagai Widya Suara Ahli Muda di Kementerian Perhubungan ya. Ini ada nomor HP saya, email saya, dan Instagram saya. Nanti kalau ada mau komunikasi silakan boleh hubungi nomor saya ataupun email ataupun sosial media saya. Oke, jelas ya? Oke. Nah, biasanya dalam pembelajaran ini saya ada aturan mainnya ya. Yang pertama fokus ya. Jadi teman Bapak Ibu sekalian harus fokus dulu pada pembelajaran ini. Lalu yang kedua aktif ya, kita komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga adalah sharing, saling berbagi, dan terakhir adalah santai atau relax saja. Oke, sepakat ya? Oke, baik, kalau sepakat kita mulai nih ya. Baik, jadi materi pokok pada hari ini ada tentang hak dan kewajiban dari seorang ASN. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Diharapkan ya Bapak Ibu ya dapat memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban dari seorang ASN ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kita akan review dulu nih ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan sudah dapat materi ya, dengan Bapak Guntur ya, betul ya, tentang peran dan tugas dari seorang ASN. Oke, silakan Bapak Ibu boleh diaktifkan HP-nya Pak. Oke, silakan masuk ke Mentimeter Bapak sekalian ya, atau join dengan kode sekian dan link sekian ya. Silakan. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu mengetahui tentang peran dan tugas dari seorang ASN. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa yang didapat dari materi sebelumnya tentang peran dan tugas dari seorang ASN? Oke, yang pertama adalah bersih dari KKN. Oke, bagus. Yang kedua, pelaksana kebijakan. Oke, bagus. Yang ketiga, perekat musuh bangsa. Bagus sekali ya. Yang keempat dan seterusnya ada pelayanan publik dan bebas partai politik ya. Oke, sangat bagus sekali. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sangat mengerti ya tentang peran dan tugas jadi seorang ASN. Oke, berarti sudah siap ya dengan materi selanjutnya ya. Oke. Nah, ini ya tentang hak dari seorang ASN. Ya, hak dari seorang ASN. Apa yang maksudnya hak dari seorang ASN? Silakan ada yang bisa jawab. Oke. Segala sesuatu yang didapat oleh ASN, Pak. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke, bagus sekali. Jadi benar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hak ASN adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, betul. Tadi disampaikan ya, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah hak dari seorang ASN. Nah, ASN ini kan dibagi dua ya Bapak Ibu ya. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ada namanya PNS dan P3K. Nah, di mana perbedaan haknya antara PNS dan P3K di mana? Di nomor 3, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi untuk P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ya, oke, kita ulas satu-satu ya. Kita fokus ke tentang PNS ya, Pak ya, hak PNS, karena Bapak Ibu tadi dikasih sebagai seorang PNS. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, untuk gaji, Bapak Ibu sekalian, masih mendapatkan 80% dari gaji pokok, betul? Betul. Karena masih CPNS. Nanti kalau PNS akan mendapatkan 100%. Lalu tunjangan. Ya, tunjangan di sini yang dalam gaji itu ada namanya tunjangan keluarga, ya, istri atau anak, dan tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan juga namanya tunjangan kinerja. Bapak Ibu sudah dapat tunjangan kinerja kan? Sudah?
Alhamdulillah, berarti alhamdulillah ya. Lalu yang ketiga, lalu ada fasilitas. Nah, termasuk diklat ini nih, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan fasilitas, ya, ya, atau fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas dan sebagainya. Oke, dari sini ada pertanyaan tentang. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau suami istri keduanya seorang PNS untuk tunjangan keluarganya bagaimana Pak? Oke, bagus sekali ya. Nah, bagaimana kalau seorang PNS, suami istri, ada seorang PNS untuk tunjangan keluarga, pasangan atau anak tuh bagaimana? Nah, bagaimana? Tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi dicari yang paling terbesar Pak. Gaji pokoknya biasanya. Ya, bisa ke suami, bisa ke istri. Jelas Pak ya? Oke, kita lanjut. Lalu yang kedua, tentang cuti. Nah, cuti ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada berapa jenis cuti? Ada berapa jenis cuti? 5, 7. Oke, benar, ada 7 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah cuti tahunan. Nah, cuti tahunan saya tanya Bapak Ibu, sudah dapat cuti tahunan belum? Belum Pak. Belum ya, karena masih CPNS ya. Karena dalam aturan adalah 1 tahun, ya, minimal masa kerja. Ya, ada belum 1 tahun, ya. Berarti belum bisa ikut cuti tahunan. Nah, berapa lama cuti tahunan? Sebanyak 12 hari kerja, ya. Lalu ada nama cuti besar. Nah, cuti besar diberikan kepada PNS yang sekurang-kurangnya bekerja selama minimal ada 5 tahun. Berarti di tahun ke-6 sudah bisa mengambil cuti besar, ya. Biasa untuk apa cuti besar? Untuk pergi haji Pak. Oke, betul, untuk pergi haji. Betul sekali, ya. Nah, seperti itu. Lalu ada namanya cuti sakit. Nah, cuti sakit diberikan kepada PNS yang kena sakit, ya, tidak bisa masuk kerja. Ya, mulai dari 1 dan 2 hari, 2 hari sampai 14 hari, 14 hari sampai 1 tahun, sampai 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Nah, itu diatur dalam Perka BKN. Ya, jelas ya. Lalu ada namanya cuti alasan penting. Ya. Nah, cuti alasan penting diberikan kepada keluarga inti. Ada siapa aja keluarga intinya? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Kalau keluarga ada mertua, ada mantu, ada istri, ada suami. Ya, apabila sakit keras atau meninggal dunia. Nah, itu bisa mengambil cuti alasan penting. Berapa lama? Yaitu diatur dalam PKBK yaitu 2 bulan. Ya, maksimal. Lalu ada namanya cuti melahirkan. Nah, ini bagi ibu-ibu nih, ya, diberikan kepada PNS wanita yang melahirkan. Ya. Nah, ini berapa lama? 3 bulan. Mekanisme bagaimana? Diberikan 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Ya, maaf, setelah melahirkan. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah, maaf ya, ke-6 adalah cuti bersama. Nah, cuti bersama ini diberikan ya bagi semuanya, termasuk CPNS ya. Kemarin tanggal 18 Agustus udah cuti bersama kan ya? Merasakan ya? Nah, itu ya salah satu cuti bersama. Lalu yang terakhir adalah cuti luar tanggung negara. Nah, diberikan kepada karena kebutuhan mendesak, biasanya seperti itu ya. Diberikan cuti luar tanggung negara. Itu ya. Lalu yang ketiga, jaminan pensiun di hari tua. Nah, itu ya berupa hak pensiun. Nah, batas usia pensiun kita adalah 58 tahun, betul tidak? Kecuali yang fungsional diatur di masing-masing jabatan fungsional untuk batas usia pensiunnya. Lalu yang ketiga, yang keempat, maaf, perlindungan. Di sini perlindungan itu perlindungan kesehatan, perlindungan kematian, perlindungan kecelakaan, dan bantuan hukum. Ya, sudah diatur. Lalu yang terakhir, pengembangan kompetensi. Nah, kompetensi itu berupa pendidikan dan pelatihan. Termasuk sekarang ini, Anda pelatihan itu tidak? Ini adalah pengembangan kompetensi. Ya, baik pelatihan manajerial, kepemimpinan, dan sosial kultural. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, silakan Pak. Bagaimana Pak untuk pegawai yang ingin pensiun dini, apakah diperbolehkan? Oke, untuk pensiun dini, boleh Pak. Dengan syarat pensiun dini itu adalah usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Itu boleh dapat hak pensiun ya Pak ya. Oke, ada yang lain? Jadi menanyakan cuti melahirkan untuk suami yang berstatus PNS, apakah ada cuti mendampingi istri melahirkan? Oke, ada. Ya, dalam aturan ada Pak. Jadi kalau nanti Bapak istri melahirkan, ya apabila ada istri yang melahirkan, itu boleh mendampingi. Ya, bagi PNS-nya. Oke, baik. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban ASN? Ada yang tahu? Oke, silakan. Suatu yang dilaksanakan atau dikerjakan seorang ASN karena tugasnya jabatan. Oke, bagus. Yang lain, Pak? Oke, baik. Jadi, ini ya,
kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Ya, oke, jelas ya. Nah, kewajiban bagi pegawai ASN adalah ini ya, ada setia pada taat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan yang sah, menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, terus menaati ketentuan peraturan undang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, dan terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini paling penting. Bapak Ibu sudah siap kan ditempatkan di seluruh Indonesia NKRI? Sudah siap ya? Oke. Baik. Nah, sekarang saya mau diskusi ya. Dibagi dua kelompok, ya. Ini dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah tentang studi kasus kewajiban dari seorang ASN ya terhadap pelayanan masyarakat ya, yaitu bagaimana pandangan setiap kelompok masing-masing ya terhadap pelayanan yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi. Oke, silakan Bapak Ibu diskusikan. Oke, sudah ya. Oke, silakan di kelompok 1. Oh, saya Pak. Oke. Menurut kelompok kami, pelayanan jasa transportasi sudah dirasa baik. Namun perlu ditingkatkan lagi mengenai sarana prasarana baik terminal, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Oke, bagus. Kita berlepas dulu. Terima kasih. Ya, kelompok 2. Saya setuju dengan kelompok 1 hanya menambahkan peningkatan SDM yang belum sudah dapat melakukan pelayanan jasa transportasi. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerti ya tentang apa itu kewajiban dari seorang ASN. Oke, baik, kita lanjut. Nah, akhirnya kita berakhir dengan evaluasi ya tentang hak dan kewajiban ASN. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka HP-nya Pak. Oke, silakan masuk ke kahoot.it dengan kode nomor sekian, boleh di-barcode Bapak. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan tersebut ya. Ada 10 pertanyaan. Oke, silakan, saya tunggu. Oke, nanti kita lihat siapa pemenangnya ya. Oke, baik, kita lihat pemenangnya siapa. Oke, Pak Nur Hadis. Baik, jadi reportnya adalah 95% benar atau korek ya. Berarti Anda Ibu, Bapak sekalian sudah mengerti ya tentang apa itu hak dan kewajiban dari seorang ASN ya. Nah, kesimpulan pada pelatihan ini ya, di akhir pada pelatihan ini saya pengen tahu nih, apa kesimpulan pada pelatihan hari ini? Ya, Pak. Hak dan kewajiban seorang ASN sangat penting untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Oke, good, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, mantap, luar biasa. Betul. Oke, jadi kesimpulannya bahwa dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 berjelaskan bahwa hak ASN difokuskan pada kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, sedangkan kewajiban ASN dikatakan pada integritas, netralitas, pelayanan publik, serta loyalitas kepada bangsa dan negara. Dengan kesimpulan hak dan kewajiban, ASN diharapkan dapat menjadi aparatur yang profesional, berdaya saing, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi, sebagai quote hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ada quote ya, quotes ya, fakta atau motivasi pada hari ini ya. Petunjuk tidak bisa dicapai kecuali oleh pengetahuan. Dan arah tujuan yang benar tidak akan bisa dituju kecuali dengan kesabaran. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, pembelajaran hari ini ya. Terima kasih ya. Rian ada Bulung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.